Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah 3 orang yang tidak ikut perang, bagian 2. Sebagai hukuman kepada ketiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang kaum muslim untuk berbicara kepada mereka, yaitu Ka'ab bin Malik, Marrarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. 2 dari 3 orang sahabat tersebut adalah veteran perang Badar, yakni Marrarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Dan mulailah orang-orang menjauhi mereka bertiga, sehingga mereka merasakan bumi terasa asing dan begitu sempit. Ketiganya menjalani hukuman tersebut selama 50 malam. Kemudian Marrarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah hanya berdiam diri di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Ka'ab bin Malik yang paling muda di antara ketiganya tetap pergi menunaikan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, tetapi tidak seorang pun menyapanya. Dan ketika ia berjalan-jalan di pasar, tidak ada seorang pun yang mau bicara dengan Ka'ab. Ka'ab semakin sedih. Suatu saat, Ka'ab tak sengaja bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan ketika itu beliau sedang mengajarkan pada para sahabat di dalam sebuah majelis ilmu. Dan Ka'ab yang kebetulan berada di situ kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Namun Ka'ab tidak mendengar jawaban salam dari Rasul. Selesai majelis ilmu, Ka'ab pulang. Sepanjang perjalanan, Ka'ab berpikir dalam hatinya tentang hal yang terjadi sebelumnya. Apakah tadi bibi Rasul bergerak menjawab salamku? Tidak ya? Dan pada kesempatan lain, Ka'ab sholat di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mencuri-curi pandang ke arah beliau. Ketika ia menghadap di depan dalam sholatnya, Rasul menghadapkan tubuhnya ke arah Ka'ab. Namun jika Ka'ab menoleh kepadanya, Rasulullah langsung memalingkan wajah beliau darinya. Dan ketika Ka'ab sedang berjalan di sebuah pasar, salah seorang pedagang dari Syam berkata, "Siapakah yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik?" Orang-orang pasar pun menunjukkan keberadaan Ka'ab. Lalu pedagang Syam itu menemuinya dan menyerahkan secarik surat dari raja negeri Ghassan. Isi surat itu berbunyi, "Telah sampai berita kepadaku bahwa sahabatmu Muhammad sekarang telah membencimu. Padahal Allah tidak menjadikanmu di negeri yang hina dan sia-sia. Maka datanglah menemuiku. Pasti akan aku tolong segala kebutuhanmu." Setelah membaca surat itu, Ka'ab pun berkata, "Ya Allah, ini juga pasti adalah ujian bagiku." Dengan langkah mantap, Ka'ab pun pergi ke suatu tempat dan membakar surat tersebut. Setelah lewat malam ke-40, tiba-tiba datang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Ka'ab dan menyampaikan sebuah pesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanmu untuk tidak mendekati istrimu, wahai Ka'ab. Dengan wajah penasaran, Ka'ab lalu bertanya, "Apakah aku diperintahkan untuk menceraikan istriku? Atau apa yang harus kulakukan?" Tidak perlu engkau menceraikan istrimu. Namun cukup jaga jarak antara dirimu dengannya sementara waktu. Setelah utusan Rasul pergi, saat itu juga Ka'ab menyampaikan perintah tersebut kepada istrinya. "Wahai istriku, kembalilah engkau bersama keluargamu dan tinggallah sementara bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini." Dan sang istri pun menerima keputusan tersebut dengan ikhlas, sehingga sang suami dapat menjalani hukuman tersebut dengan sebenar-benarnya. Setelah mendapatkan berita perintah tersebut, Ka'ab pun pergi kepada kedua sahabatnya yang lain yang juga sama-sama sedang menjalani hukuman tersebut. Namun pada akhirnya, Ka'ab, Marrarah, dan Bilal kembali masing-masing berdiam diri di rumahnya. Pada malam ke-50, Ka'ab yang ketika itu sedang melaksanakan salat subuh di rumahnya sedang berzikir, di mana dadanya terasa sesak dan bumi terasa begitu sempit baginya. Terdengarlah suara dengan nada tinggi memanggil Ka'ab dari luar rumahnya. "Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau, wahai Ka'ab." Ka'ab pun langsung bersujud syukur. Ia sangat menyadari bahwa itulah saatnya semua masalah terurai. Itulah suara pembawa berita gembira. Utusan Rasul datang dan menyampaikan pesan
bahwa Allah telah menerima taubat mereka bertiga ketika Rasulullah sedang menunaikan salat subuh. Kaum muslim kemudian berdatangan ke rumah Ka'ab bin Malik dan meluapkan kegembiraan mereka kepada Ka'ab. Dari rumah Ka'ab kemudian mereka mendatangi rumah kedua sahabatnya yang juga dihukum untuk menyampaikan berita gembira dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ka'ab, Maroroh, dan Bilal kemudian menemui Rasulullah SAW. Sementara orang-orang terus datang secara bergelombang menemui mereka bertiga dan mengucapkan selamat atas diterimanya taubat mereka. Mereka bertiga pun memasuki masjid. Di dalam masjid, Rasulullah SAW tampak dikelilingi kaum muslim. Ketika Ka'ab mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, tampaklah wajah beliau berseri-seri menunjukkan tanda kegembiraan. Beliau SAW lalu berkata, "Bergembiralah karena kabar ini. Ini kabar gembira kedua sejak ibumu melahirkanmu." Ka'ab lalu bertanya, "Apakah berita ini berasal darimu, wahai Rasulullah SAW, ataukah langsung dari hadirat Allah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, berita ini bukan dariku, melainkan turun langsung dari hadirat Allah." Dan karena saking gembiranya, sehingga Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, karena taubatku telah diterima, aku akan mengeluarkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Namun Rasulullah SAW buru-buru mencegahnya. "Simpanlah hartamu, wahai Ka'ab, hal itu lebih baik untukmu." Kemudian Ka'ab menyahut, "Wahai Rasulullah, aku telah selamat karena kebenaran, maka seiring diterimanya taubatku ini, aku hanya akan mengatakan hal-hal yang benar dalam sisa hidupku." Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 118 surat At-Taubah yang artinya, "Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang." Demikian kisah 3 orang yang tidak ikut perang bagian kedua. Allah menguji iman seseorang dengan beberapa ujian, termasuk hukuman bagi 3 orang sahabat ini. Ka'ab bin Malik beserta 2 sahabat lainnya telah menunjukkan kepada kita tentang sosok seorang mukmin sejati yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya ia dan 2 sahabatnya diterima taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.